Di Zefanya 1 ayat 1 saya bacakan firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amarya bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Itulah silsilah daripada nabi kecil Zefanya ini. Dia adalah seorang nabi di zaman Raja Yosia, dan kita tahu di zaman Raja Yosia maka kitab itu ditemukan dan kemudian Paskah dikerjakan lagi di zaman tersebut. Amin. Kalau tidak salah di zaman Yosia. Dan kemudian tampil Nabi Yahulda dan mengucapkan segala kata-kata akan penghukuman yang terkandung di dalam kitab tersebut supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Tuhan, sehingga semua kata-kata penghukuman yang ada tertulis di kitab itu tidak melanda mereka. Dan di zaman itulah Zefanya hidup dan dia juga dikuasai roh dan dia bernubuat. Amin. Terpuji nama Tuhan. Dan inti daripada kitab Zefanya adalah berbicara tentang hari Tuhan. Dan kita tahu bahwa hari Tuhan adalah bicara penghakiman. Murka Allah akan sedang dicurahkan ke atas bangsa-bangsa. Dan kita baca di Zefanya pasal 2 ayat 1. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Saya bacakan dalam bahasa Inggris. Gather yourself together. Berkumpullah kalian. Kumpullah kalian. Kumpullah bersama-sama. Diulangi lagi. Gather yourself together. Ya, gather together. Berkumpullah kalian masing-masing. Ya, kumpullah. Itulah seruan daripada Tuhan melalui Nabi Zefanya. Kumpul. Sebuah teriakan untuk supaya saudara kumpul. Haleluya. Oh bangsa yang acuh tak acuh. Atau oh nation not desire. Suatu bangsa yang tak diinginkan. Karena mereka sudah berbuat jahat. Dan ini adalah seruan daripada roh Tuhan melalui Nabi Zefanya menentang akan Israel. Menentang Yehuda. Yang mana mereka sudah semakin menjauh dari firman Tuhan. Sebelum kamu dihalau. Bahasa Indonesia dihalau. Bahasa Inggrisnya, sebelum dekret itu, atau maklumat itu, dinyatakan. Anda baca di bahasa Inggris. Decree itulah dekret atau maklumat. Sebelum maklumat itu dinyatakan. Sebelum harinya tiba seperti sekam yang tertiup angin. Anda tahu bicara sekam, tertiup angin berarti adalah sekam yang sudah kosong. Yang sudah dipisahkan dari bulirnya. Dan itu berbicara tentang musim panas. Dan berbicara tentang musim panas berarti itu adalah berbicara tentang penuaian. Seperti halnya yang dituliskan di kitab Daniel pasal 2. Di mana patung itu menjadi remuk seperti sekam yang ditiup angin di lantai pengirikan. Jadi Zefanya juga melihat hal yang sama. Dan dia memberikan peringatan oleh Roh Kudus supaya Israel, Yehuda kembali kepada Tuhannya. Sebelum maklumat itu diberikan. Sebelum harinya pemusnahan tiba. Sebelum datang ke atasmu murka atau amarahnya Tuhan yang bernyala-nyala. Lihat. Sebelum datang harinya, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Lihat. Satu nas ini berbicara tentang murka Tuhan, kapan waktunya di musim penuaian, di musim panas. Anda mengerti? Dan Roh berbicara melalui Zefanya di ayat yang ketiga, carilah Tuhan. Jadi sebelum hari murka dan kemurkaan Tuhan menimpa atasmu, carilah Tuhan. Amin. Hai semua orang yang lemah lembut di bumi. All ye meek, bahasa Inggrisnya. Meek adalah lemah lembut, bukan humble. Sehingga Anda bisa membaca di Matius 5 ayat yang kelima. Tuhan Yesus berkata, diberkatilah mereka yang lemah, yang lembut hatinya, sebab mereka yang mewarisi bumi. Amin. Apakah Anda orang-orang yang lemah lembut terhadap firman-Nya?
Amin. Apakah Anda orang-orang yang lemah lembut terhadap firman-Nya? Maka Anda akan mewarisi bumi. Haleluya. Bumi yang mana yang akan kita warisi? Bumi yang sekarang sedang Anda injak. Karena kita dijanjikan untuk memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kita akan dibawa untuk tinggal di bumi yang sama ini, yang sudah akan direnovasi kelak nanti. Haleluya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang lembut di bumi, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan atau carilah kebenaran. Seek righteousness. Carilah kebenaran. Carilah kelemah lembutan, meekness. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Haleluya. Ya, sebelum murka Tuhan dinyatakan, Tuhan memberikan nasihat dan seruan supaya umatnya berbalik. Terpuji nama Tuhan. Jika Anda mengerti akan nas-nas kitab suci, maka itu berisi akan rahmat atau penghakiman. Rahmat bagi mereka yang dipilih, yang dipanggil Tuhan sebelum dasar dunia ada. Penghakiman bagi mereka yang non-benih. Amin. Itulah sebabnya di hari Jumat kita berbicara tentang hidup di dalam segala kelimpahan. Yang mempunyai akan diberi, tapi yang tidak punya apa-apa, yang ada pada dirinya bahkan akan diambil. Paham yang saya maksudkan? Berbicara akan benih dan yang non-benih. Yang benih ketika dia datang, maka akan menjadi hidup. Tapi bagi yang non-benih, di saat dia datang yang sama, karena dia datang kepada gereja yang benar dan gereja yang palsu. Betul? Anda ingat pola itu zaman gereja? Firman selalu diberikan kepada gereja yang benar dan kepada gereja yang palsu. Amin. Maka dia datang kali ini pun menyatakan dirinya untuk mempertanggungjawabkan mereka yang mengklaim diri mereka adalah gereja Tuhan. Mereka yang mengklaim diri mereka adalah ratu sorga. Mereka yang mengklaim diri mereka adalah mempelai wanita, namun didapati tidak demikian. Maka dia akan datang untuk mengambil segala sesuatu yang ada pada mereka. Paham yang saya maksudnya? Ya. Tetapi dia datang di zaman ini, menyatakan dirinya kepada benih untuk memberikan hidup. Haleluya. Dan hanya yang benih yang akan memunculkan dirinya untuk memperlihatkan dari mana benih ini berasal dari awal mulanya. Dan siapa yang menaburkan benih itu di bumi ini. Amin. Yang tidak lain adalah anak manusia sendiri. Haleluya. Tuhan sendiri yang menaburkan benih yang baik. Tapi musuh datang menaburkan benih yang jahat. Tapi Tuhan katakan, tunggu sampai hari penuaian tiba. Dan penuaian itu adalah akhir zaman. Dan kita sudah berada di akhir zaman. Tidakkah Anda melihat sesuatu yang ilahi, yang indah, yang menggairahkan di akhir zaman? Kitab Zefanya, kitab kecil ini, dipelajari, dibaca, tapi mereka tidak bisa menempatkannya dengan benar, karena musimnya belum tiba. Tapi sesudah meterai dibuka, Alkitab menjadi kitab yang baru. Haleluya. Sehingga kemanapun Anda bergerak oleh pimpinan Roh Kudus dan ilham Roh Kudus, maka Anda bisa menempatkan nas demi nas dengan cara yang benar. Dan membuat Alkitab menjadi semakin hidup. Sehingga setiap kali Anda membaca, Anda dibuat mengerti isinya. Terpuji nama Tuhan. Kalaupun masih ada hal-hal yang belum mengerti, Anda adalah orang-orang yang senantiasa menantikan hujan turun. Untuk memberikan pengertian kepada Anda. Untuk membawa Anda terus naik bertumbuh sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.